Baiklah, terima kasih Bu Yuli. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat dan bahagia selalu buat sahabat Konus dan sahabat Suara. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Saya senang sekali setelah 6 tahun bergabung di Konus, hari ini saya diberikan kesempatan dan dipercaya dan ditodong buat menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sesuai dengan judul yang sudah saya siapkan, di situ judulnya adalah Aku Bisa Pintar, Aku Pintar bicara, atau aku bicara pintar, atau sebaliknya ya. Bicara Bisa pintar. Ya, aku pintar bicara atau bicara pintar. Soalnya saya lihat ini ada backgroundnya di Bu Erni kehalang kepala nih, nggak bisa baca lagi. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah bergabung di Zoom Suara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erdi. Kalau di panggung saya biasa dipanggil Mr. Erdi sih, nama branding saya. Saya dari founder Hypnohot Indonesia. Malam ini berterima kasih sekali, tersanjung sekali saya masih diberikan kesempatan dari Konus buat berbagi informasi. Kita belajar ya, sama-sama belajar, karena di sini saya sebenarnya bukan siapa-siapa. Saya cuma belajar berani berbuat tanpa harus menunggu hebat. Itu aja sih motivasi saya. Dan malam ini saya tidak mau banyak berteori karena saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah orang hebat-hebat dengan background dan pengalaman sesuai passionnya masing-masing. Pertama adalah pastikan semua peserta di sini bahagia. Jadi tanpa harus bicara dengan saya, kita harus cek dulu apakah seluruh peserta di sini bahagia. Saya nggak tahu apakah bisa nggak ini kelihatan semua wajahnya ya. Pak Doni, bisa nggak ini kelihatan wajahnya semua ini? Ya harus dinyalain semua videonya. Jadi teman-teman. Jadi kita bicara tentang tema suara malam ini, intinya adalah saya akan mengajak praktek semuanya. Saya nggak mau berteori karena kalau bicara teori, semuanya saya anggap pintar-pintar semuanya sudah. Kita sejak kecil sudah diberikan anugerah bisa bicara. Saya bersyukur sampai hari ini, saya merasa diajari bicara sejak bayi, bahkan sejak dalam kandungan oleh ibunda saya. Sehingga hari ini, saya sudah melewati fase mulai dari jadi seorang saya bicara dari tidak tahu hingga menjadi sok tahu waktu itu, hingga akhirnya belajar lagi menjadi tahu, dan akhirnya yang paling berbahaya adalah dikala kita sudah merasa tahu. Nah, malam ini kembali lagi ke tema suara. Suara yaitu program, kalau dari programnya namanya suara seru, unik, dan aman dalam berbicara. Mudah-mudahan saya juga bisa aman dalam berbicara karena sudah hampir setahun ini saya vakum jarang bicara. Karena yaitu tadi kita sama-sama mengalami di saat orang lain pada saat pemerintah melakukan aturan dilarang bikin kerumunan dan keramaian, saya sendiri kerjaannya harusnya selalu bikin keramaian dan kerumunan, di mana isinya adalah orang-orang yang berbicara semuanya. Itu yang saya alami setahun ini. Sehingga saya terima kasih malam ini masih diberikan kesempatan untuk berbicara kembali. Tapi mohon maaf jika pembicaraan saya sudah setahun ini tidak terlatih lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, sekali lagi selamat malam semuanya. Salam cinta dari Hypnohot Indonesia. Salam sehat. Mudah-mudahan sampai malam ini semuanya masih sehat, bahagia, selalu jaga imun, jaga iman terbaik. Baiklah, pertama adalah saya pengen tahu semuanya, andai kan bisa dilihat videonya ya. 1-2 orang mungkin mulai muncul nih ya.
Oke, atau suaranya bisa saya kalau lihat videonya cuma pengen tahu. Saya pengen ada 2 pertanyaan yang saya lempar sama audien malam ini. Tapi syaratnya adalah silakan langsung dijawab. Tapi jawabannya nggak pakai suara ya. Jawabannya pakai bahasa, bukan bahasa suara. Karena bahasa malam ini yang saya coba angkat pertama adalah bahasa tubuh. Kita belajar dari bahasa tubuh. Sebelum kita berbicara, kenali dulu bahasa tubuh. Dari video masing-masing, saya juga ngelihat semuanya sudah keren-keren ya. Tadi ada yang belum mandi, sekarang sudah terlihat mandi. Saya pun memaksa diri untuk pakai jas karena biar terlihat lebih lebih baik lah, menghargai diri sendiri dan orang lain juga. Silakan yang terlihat di video ini, kalau bisa silakan tampilkan wajahnya semuanya kalau bisa. Pertanyaan saya, pertanyaan pertama. Jika jawabannya iya, angkat telunjuknya. Jika jawabannya ya, angkat telunjuknya. Silakan dicoba dulu, angkat telunjuknya biar kelihatan. Angkat telunjuknya biar kelihatan. Jika jawabannya iya, angkat telunjuknya. Jika tidak, diam saja. Tidak usah diangkat. Paham ya? Sampai kedengeran ya? Jadi sekali lagi saya ulang, teman-teman, sahabat suara semuanya, dimanapun Anda berada malam ini, pastikan kita semuanya bahagia. Sebelum belajar, apapun ilmunya, siapapun narasumbernya, semuanya tidak akan menjadi baik pada saat kita tidak bahagia. Pastikan, kondisikan semuanya bahagia, dan Anda tidak perlu bohong dengan saya, karena Anda sendiri yang akan menilai. Dan jika Anda bisa melihat video teman-teman Anda akan tertawa siapa di sini yang bahagia sama yang stres akan kelihatan. Ya. Pertama adalah orang-orang yang saya lihat di sini. Pertanyaan pertama, siap ya? Pertanyaan pertama, sekali lagi saya ulang, jika jawabannya iya, langsung tunjuk seperti ini. Jika tidak, diam saja. Pertanyaan pertama, siapa di program Zoom malam ini yang ingin hidupnya bahagia? Iya, jari enggak. Oke, yang kelihatan sudah 100%. Saya ulang. Letakkan Bali. Siapa di ruangan ini? Siapa di program Zoom suara ini yang ingin hidupnya bahagia? Wah. Itu Pak Yudi jarinya 2. Iya, jarinya 2 Pak Yudi. Ini Bu Yuli disimpan jarinya. Jarinya anak saya ini satunya. Oke, terima kasih sudah menunjukkan 100%. Itu Pak Dian Askandar juga. Biar Pak Doni bisa difoto enggak? Pertanyaannya, saya beli foto boleh? Saya ulang pertanyaannya, siapa di program suara ini yang ingin hidupnya bahagia? Saya foto ya. Ya, sudah Pak. Pertanyaan pertama, saya ngelihat sudah 100% menunjukkan jarinya. Pertanyaan kedua, siap-siap pertanyaan kedua. Siapa di program suara ini yang saat ini sedang stres? Komerdi itu kayaknya. Loh, saya nggak ada temannya nih. Yakin nggak ada yang stres nih? Oke, saya ulang. Pertanyaan kedua. Siapa di program suara ini yang malam ini sedang stres? Saya ini mancing. Siapa yang mau menemani saya gitu loh. Gak ada ya? Oke, terlihat tidak ada yang mengaku stres. Bu Yuli tuh, Bu Yuli. Belum terlihat yang mengaku stres, belum terlihat. Apakah semua peserta Zoom malam ini benar-benar tidak stres?
Jawabannya ada di pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah, siapa di program Zoom ini yang ingin hidupnya bahagia? 100% tadi mengacungkan tangan. Ingin hidupnya bahagia. Enggak, Berarti tidak aku enggak bahagia. ngacung kok. Salahnya nggak kelihatan. Berarti aku sudah bahagia. Makanya aku sudah bahagia, makanya tidak ingin bahagia. Serius. Berarti jika Pertanyaan ingin panjang. bahagia, ya berarti jika ingin bahagia berarti Anda Tidak malam bahagia. ini Sedang tidak bahagia. Berarti tidak. Jadi Bapak Ibu semuanya, jika Anda ingin bahagia, jika yang tidak mengajukan tangan tadi, berarti sebenarnya malam ini Anda bukan stres, bukan. Karena yang stres tadi nggak ada saya lihat. Jadi Anda termasuk orang yang ingin bahagia, stres tidak, tapi ingin bahagia. Berarti masuk kategori yang ketiga. Yang pertama adalah orang yang bahagia, yang kedua adalah orang yang stres, yang ketiga ini yang banyak saya temui. Sebelum berbicara berbahasa, kita membuktikan diri supaya bahagia dulu, jangan stres. Karena semua masalah kehidupan bisa dihadapi dengan tenang dan solusi insya Allah akan muncul pada saat kita benar-benar sudah membahagiakan diri. Nah, itu kenapa saya memaksa tadi untuk mengaku dulu, karena yang ngaku, kalaupun mengaku stres, itu sebenarnya bukan soal salah benar, karena jika kita mengaku berarti ada kejujuran hati. Kita mengakui bahwa saat ini saya sedang tidak stabil. Misalkan saya lagi bad mood dan lain-lain. Stabil ya, bukan Bu Yuli sabil, bukan, tapi stabil. Jadi Bapak Ibu, yang perlu saya ungkap di sini, slide-nya bisa nggak ya? Bisa, oke. Saya coba akan lempar satu slide tentang aku pintar bicara atau bicara pintar. Seringkali kita itu tahu di tontonan televisi itu ya. Saya coba lihat, ini bisa ngomong interaktif Pak Doni. Bisa, bisa. Bisa ya? Saya akan lempar satu sosok nama yang biasa Anda kenal, Anda lihat di televisi nasional ya. Mungkin Anda bisa melihat sosok Bapak Karni Ilyas. Menurut Anda, itu orang yang pintar bicara atau bicara pintar? Cara pintar. Cara pintar. Bicara pintar ya. Ya. Ada lagi contohnya Najwa Shihab. Bicara pintar. Cara pintar. Bicara pintar. Bicara pintar. Halo. Oke. Ada lagi sosok Cak Lontong. Pintar bicara. Pintar bicara. Menurut saya bicara pintar. Cara pintar. atau pintar bicara? Bicara pintar. Bicara pintar ya. Atau ada yang pintar bicara tadi. Ya. Ada lagi Tukul. Bicara pintar juga dia. Pintar bicara. Pintar bicara. Ada dua pendapat sudah. Ada lagi Bung Karno. Bicara pintar. Cara pintar. Padahal berapi-api loh kalau berpidato di depan rakyat. Pintar bicara atau bicara pintar? Bicara pintar. Pintar. Bicara pintar. Ada lagi Aziz Gagap. Tidak bisa bicara.
Baik, Bapak Ibu, Anda bisa lihat ya beberapa contoh di yang tadi saya katakan, beberapa nama. Jadi pertama Bapak Karni Ilyas. Saya aja yang nonton, ini perasaan saya ya. Ya, kita harus punya modal mendengarkan, benar-benar didengerin tuh, nggak ada boleh ada suara lain buat dengerin beliau bicara. Didengerin. Tapi setiap kata-kata yang keluar bikin pendengarnya pintar. Bicara, tapi endingnya adalah pintar. Najwa Shihab juga. Pintar bicara, oke. Dua-duanya dikuasai. Pintar bicara dan bicara pintar. Dikuasai. Endingnya bicaranya ya kena. Ada syairnya juga. Saya kebetulan penggemar syair juga. Jadi tiap kali mendengar kata-katanya ada pantunnya juga. Ada intonasi sama akhiran yang sama kayak pantun gitu kan. Kemudian dengan kecepatannya, jadi campuran mulai jadi penyiar, kemudian pembicara, narasumber dan lain-lain sudah dikuasai. Hampir semua ilmu public speaker dia kuasai. Sama juga dengan yang lain-lain seperti yang tadi Ibu bilang apa Cak Lontong. Cak Lontong ada yang bilang pintar bicara dan juga bicara pintar. Karena Cak Lontong memang awalnya melawaknya pakai bermain kalimat, bermain kata-kata. Beliaunya suka pintar bicara, tapi akhirnya apa yang disampaikan itu akhirnya bisa menginspirasi sebenarnya. Walaupun di situ ada kekuatan humor yang diselipkan di antara kata-kata dan kalimatnya. Kenapa saya tidak terlalu melebar judul ini? Karena saya sendiri belajar yang sederhana dulu. Kita sejak kecil sudah diajari bicara oleh orang tua kita. Bahkan ada yang mulai dari kandungan sudah mulai diajak bicara sama orang tua kita. Kita diajak bicara dari bahasa anak, dari bahasa calon bayi ya sampai ke bahasa anak, sampai ke bahasa remaja hingga dewasa. Dan fase itu mengantarkan kita untuk bahasa kita itu selalu dievaluasi tiap detiknya, tiap harinya, tiap bulannya. Bahkan ada yang mungkin awalnya waktu masih kanak-kanak masih pelat atau cadel ya, tapi pada akhirnya bisa. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya dari awal membahas tentang kebahagiaan? Karena orang yang bahagia itu akan punya energi untuk berbicara. Berbicara sehingga dalam pembicaraannya dia nggak ngawur. Dia dari awal pembicaranya sudah siap secara mental. Karena mental itu yang terpenting. Nah, sekarang lebih spesifik lagi, kita bicara sebenarnya mau kemana? Apa mau jadi MC? Apa mau jadi motivator? Apa mau jadi guru? Apa mau jadi penyiar? Kayak Bu Yuli mungkin. Pasti beda lah. Di sesi pertama, di acara suara, hadir narasumber hebat itu adalah seorang penyiar. Bahkan ratunya penyiar ya, di salah satu stasiun radio di mana? Di MNC ya. MNC Trijaya. Nah, jadi Bapak Ibu, seberapa aktif sih kemampuan dan manfaat dalam berbicara? Karena dengan bertambahnya usia, kemampuan berbicara kita semakin mahir. Pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk orang yang pintar bicara atau bicara pintar? Contohnya seperti ini. Boleh dong ya, saya libatkan semua peserta malam ini. Perkenalkan namanya, siapa Anda, kemudian sekarang ada di mana, dan dari huruf depan Anda itu kemudian katakan sebagai pesan energi positif. Misalkan, saya kasih contoh. Berikutnya ya, Pak Doni bisa digilir ke teman-teman yang bisa hadir di sini. Saya kasih contoh, kita langsung praktek. Perkenalkan, nama saya Mr. Erdi dari Hypnowatt Indonesia. Saya adalah founder Hypnowatt Indonesia. Saya adalah pribadi yang Erdi ya, Erdi itu adalah E. Saya adalah pribadi yang energik. Silakan dilanjutkan.
Jadi dari awal nama Anda, jadikan kata-kata positif. Bisa dilanjutkan, Mbak Erni? Perkenalkan namanya ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Erdi, saya adalah founder Hipnoholik Indonesia, dan saya adalah pribadi yang energik. Energik itu apa? Erdi identik sama energik. Tapi saya nggak energik. Loh, ya berarti Anda harus mikir lain dong. Dan tugasnya yang kedua adalah mengucapkan terima kasih Erdi, energik. Terima kasih Erdi yang energik. Nama saya Erni, saya bla bla bla. Lanjutkan, silakan. Nama saya Erni. Terima kasih Erdi yang energik. Terima kasih Erdi yang energik. Nama saya Erni. Saya sekretaris founder Konus. Saya orangnya pemalu. Pemalu salah. Pakai nama E juga. Karena Erni. Silakan. Pemalu gitu. Malu. Kata-kata positif. Sekali lagi kata-kata positif. Entusias. Enak didengar. Bebas, terserah. Apa ya? Skip dulu deh, saya mikir dulu. Oke, Pak Yudi, silakan. Udah pakai skip berikutnya ya. Siap-siap, udah pakai skip berikutnya. Sekali lagi, diulang. Saya dikasih kesempatan yang lain dulu. Saya belakangan. Ya. Cuma kenalan doang kok. Oh, beneran. Oke, siap. Tinggal ngelanjutin, terima kasih Erdi energik gitu. Nanti semuanya akan hafal loh. Gitu. Terima kasih Erdi energik. Perkenalkan, saya Yudiananta selaku founder Konus Kompas Nusantara, komunitas waras super Nusantara. Yudi, Y, apa kata-kata positifnya? Ya, nikmati aja hidup ini. Gitu. Ya, nikmati saja hidup ini. Oke. Berikutnya, silakan. Pak Doni. Berarti 2 orang, Pak Doni. Ya, Pak Doni 2 orang yang disebut. Terima kasih Erdi, terima kasih Yudi. terima kasih Erdi. Energik. Terima kasih Yudi. Ya, nikmati aja. Terus kenalkan diri Anda. Perkenalkan, saya Doni Prayudi Nugroho. Saya Chief of Academic Officer dari Nueva Digital Campus. Saya pribadi yang dinamis. Dinamis. Oke, lanjutkan sama Pak Balkis. Pak siapa ini? Pak. Dinamis ini bergerak terus nih saya. Saya Pak. Oke, silakan Pak. Terima kasih Erdi yang energik. Terima kasih Pak Yudi yang ya. Oke. Ya, itu aja gitu. Terus, terima kasih. Pak Doni. Ya. Yang apa ya tadi ya? Pak Doni apa tadi Pak? Dinamis. Dinamis. Oke. Hafalkan. Ya. Pak Erdi yang energik, Pak Yudi yang apa tadi Pak? Maaf. Ya, nikmati aja. Nikmati aja. Oke, sama Pak Doni yang dinamis. Perkenalkan, nama saya Prono. Saya orangnya percaya diri. Gitu aja Pak. Terima kasih. Oke, silakan Bu Vera. PR saya banyak nih kayaknya. Pokoknya tambah ke belakang, tambah berat tuh. Maaf Pak, bisa diulang nggak? Saya lagi nyari nih kata-kata buat saya dari V itu susah banget. Saya dulu. Masa virus ya? V. Ya, Bu Erni. Silakan Bu Erni. Terima kasih Pak Erdi yang apa tadi ya? Dinamis.
Loh, Energi. Oh, Pak Erdi yang energik, Pak Yudi yang apa tadi ya? Ya, nikmatin aja. Ya, dinikmatin aja. Pak siapa? Maaf. Doni yang dinamis. Pak Doni. Pak Doni yang dinamis. Udah 3 ya. Prono. Satu lagi. Perkenalkan nama saya. Satu lagi. Pak Prono yang percaya diri. Pak Prono yang percaya diri. Perkenalkan nama saya Vera. Saya calon moderator Konus. Dari mana, Bu? Saya tinggal saya dari Tangerang. Tuh, deg-degan saya nih. Saya pribadi yang very cute. Very cute. Saya bingung kalau V ya. Gak masalah, bebas. Makanya kayak Pak Yudi, ya nikmati aja. Kreatif dia. Saya kasih Bu Erni terakhir kali ya, Bu Erni ya. Pak Prono tadi saya nggak tahu Pak Prono itu orang mana. Iya Pak. Semarang Pak. Oh Semarang, makanya kan akhirnya kita bisa jadi kenal. Lanjut setelah Bu Erni, sekarang sama Bu Erni. Bu Erni. Jangan dulu. Duh, 2 kali skip ini. Bu Yuyun tadi dia Iya ada Bu Sri Wahyuni. Iya, saya. Silakan Bu Sri. Selamat malam Pak Erdi yang energik, Pak Yudi ya apa tadi? Ya nikmatin aja. Yang nikmati aja. Selamat malam Pak. Nggak ada contekan ini. Pak Doni, saya bantu Bu. Pak Doni yang dinamis. Pak Doni yang dinamis. Terus apa lagi Bunda? Prono yang Pak Prono yang percaya diri. Ya. Ya. Perkenalkan Bu Vera. Bu Vera yang very cute. Very cute. Very cute. Ini pede banget. Ya, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni, asal saya dari Kota Gresik, Kota Pudak, Kota Santri. Saya adalah ownernya Sri Gading. Saya berpikiran simpel aja. Pasti bingung aku Pak. Berawal dari huruf S, simple, suka, senang. Saya pengen bahagia. Jadi apa Bu kata-katanya? Simple apa suka apa senang? Apa semuanya? Suka, senang. Senang, bahagia. Tuh. S ya? Iya, suka, senang. Oh, Bu Sri suka senang. Oke, ada lagi? Sudah. Oke, cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Yudi yang nikmatin aja. Terima kasih juga kepada Pak Doni yang dinamis, Pak Prono yang percaya diri, Bu Vera yang very cute, dan juga Bu Sri yang suka senang. Bu Erni ini skip terus ya, nggak jadi ya? Nakalan dia. Oke, jadi itu adalah salah satu contoh saja. Kenapa saya hanya memancing Anda bisa bicara. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, sebenarnya kita memang perlu bicara. Contohnya, pertanyaan saya, apakah orang jualan kerupuk saja perlu nggak teriak kerupuk-kerupuk? Perlu. Perlu ya? Perlu dong. Perlu kan teriak-teriak kerupuk gitu kan? Berarti dia nggak tahu itu kerupuk atau kan? Berarti perlu bicara kan? Ya. Perlu. Jadi pentingnya bicara di situ. Sangat perlu. Sangat perlu. Kemudian orang jual minyak juga. Dulu saya pernah ditawari kerja di Pertamina. Ternyata bagian apa? Bagian marketing. Bagian marketing. Ternyata kerjaannya minyak gitu kan? Minyak. Akhirnya tentunya kita butuh pembicaraan itu. Itu yang diperlukan. Oke, kita akan kupas. Anda sudah tahu rasanya bagaimana bicara, nggak usah apalagi bicara di depan umum. Bicara di depan Zoom aja, punya rasa kagok, ada rasa bingung. Sampai ada yang masih cari di googling untuk menerjemahkan huruf V-nya saja udah bingung.
Ini padahal moderator loh ya, moderator. Ini kalau ketahuan di darat bisa, wah nggak karu-karuan nih. Jadi kembali lagi bahwa semua orang bisa bicara, semua orang bisa diajarkan sejak bayi hingga besar. Bahkan ibu-ibu nih ya, menurut penelitian bahwa ibu-ibu kadar bicaranya itu lebih banyak daripada kaum pria. Ada 13.000 kata yang harus dihabiskan oleh ibu-ibu setiap harinya. Wow. 13.000 kata yang harus habis oleh ibu-ibu setiap harinya. Bayangin. Ibu-ibu bisa dihabiskan di pasar, bisa dihabiskan di tetangga, di tukang sayur, ya. Bisa dihabiskan mungkin yang bekerja. Tapi terkadang ibu-ibu juga nggak habis, sampai di rumah nggak bisa habis tuh kata-kata. Sehingga isinya ya dibagi-bagi nih buat suami, buat anak-anak. Akhirnya rame juga tuh rumah. Karena nggak habis-habis kata-kata 13.000. Beda dengan bapak-bapak, kaum pria. Kaum pria cuma punya sekitar kurang lebih 7.000 kata-kata yang harus dihabiskan. Tiap hari dihabiskan di kantor, di jalan, atau di teman-temannya. Kurang-kurang paling tinggal 500 kata. Tinggal diajak ngomong, dihabiskan di kamar sama ibunya buat berkata-kata. Itu saja biasanya kalau kaum pria. Nah, kembali lagi bahwa berbicara, semua orang bisa berbicara. Semua orang bisa pintar bicara. Tapi tidak semua orang bisa berbicara pintar. Kenapa? Karena kalau cuma bicara, hampir semua di antara kita, di lingkungan kita, semuanya bisa bicara. Tapi yang dibutuhkan adalah, yang pertama adalah keberanian. Kalau kita masuk ke fase bicara pintar. Malam ini saya berdiri, bukan berdiri ya, saya duduk sini ya, duduk. Kalau berdiri saya ntar ketahuan kalau saya pakai celana pendek. Jadi kalau saya bicara malam ini adalah tuntutannya adalah mungkin visual kelihatan. Karena itu saya bela-bela ini pakai jas dulu lah, karena visual saya kelihatan. Beda sama Bu Yuli yang tiap hari bicara di radio tidak perlu menampakkan secara visual, cukup pendengaran saja yang Bu Yuli. Nah, untuk melakukan itu dibutuhkan keberanian. Sampai di sini bisa dirasakan nggak tadi? Suruh kenalan saja beraninya beda-beda. Iya, betul. Butuh keberanian. Ada yang bilang bahwa ada 3 ketakutan manusia. Pertama adalah manusia yang takut mati. Yang kedua, takut ular atau takut kecoa ya. Yang ketiga adalah takut berbicara di depan orang. Nah, malam ini semuanya sudah mencoba untuk merasakan, sebagian sudah mencoba merasakan bagaimana berani bicara di depan orang banyak. Bagaimana berbicara supaya kita tidak tegang ya, akhirnya kagok, grogi dan lain-lain. Itu dibutuhkan keberanian. Yang kedua adalah kemampuan. Kemampuan di sini relatif, jadi bisa belajar dari mana saja, bisa belajar dari siapa saja. Buat Anda yang mau bicara, bisa mencari role model. Entah tadi yang saya sebutkan, mungkin ada Najwa Shihab, mungkin ada mau niru Karnilias, Bapak Karnilias, mau niru Cak Lontong, atau mau niru siapapun, itu adalah hak Anda untuk bisa mengasah kemampuan. Dan saya yakin hampir semua orang sudah banyak yang tahu tentang ilmu komunikasi ya. Itu yang harus dikuasai dan bisa dipelajari dari manapun. Apalagi hari ini sudah canggih. Tetapi kembali lagi, sahabat suara semuanya ya, kemampuan yang kita asah bisa didapat dari mana saja. Tapi silakan jangan berteori saja. Anda wajib berpraktek. Karena ilmu apapun yang sifatnya teori tidak akan terasa rasanya kalau tidak berpraktek. Praktek inilah yang kemudian dibutuhkan keberanian. Kemampuan akan terasah jika kita punya keberanian untuk praktek, bukan cuma teori saja. Saya mengatakan seperti ini karena pertama saya secara teori mungkin terbatas. Secara teori saya tidak terlalu banyak makan sekolah. Karena saya juga nggak mau makan sekolah. Untuk sekarang ada daring ya, nggak terlalu makan sekolah lagi. Jadi
saya lebih percaya kepada praktek. Mungkin Pak Yudi selama 6 tahun terakhir, kurangi 2 tahun saya menunggu di Konus, jadi 4 tahun ya. 4 tahun saya terlibat di Konus, saya itu mengasah keberanian dan kemampuan salah satunya dari Konus. Konus memberikan kesempatan kepada saya untuk melatih bicara. Kenapa saya senang? Karena di situ ada penyemangat di dalamnya, ada para motivator dan para inspirator yang selalu menambah ilmu buat saya perhatikan menjadi sebuah ilmu. Dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya dengar, dari apa yang saya rasakan, semuanya saya coba ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dengan versi saya harus jadi diri saya pribadi, kemudian saya tampilkan dengan cara saya, dengan gaya saya, tanpa menjadi orang lain. Saya mencoba melatih keberanian. Ada 3 keberanian yang harus dikuasai dalam berbicara. Keberanian yaitu berani memulai, ya, berani memulai. Mau tidak mau harus dimulai walaupun gagok. Pertama kali saya bicara mungkin keringat saya kayak kelereng, Bapak Ibu semuanya. Kemudian lutut saya bisa berbunyi kalau dikasih kasih lonceng mungkin berbunyi. Saking gemetarnya atau grogi. Itu keberanian, berani memulai. Kemudian yang kedua, berani menjalani. Apapun rasanya tetap mau tidak mau dijalani. Seperti malam ini, mungkin saya sudah lama nggak ngomong ya, sehingga mau tidak mau saya harus berani memulai. Yang kedua adalah harus berani menjalani. Bisa nggak bisa Zoom, mau tidak mau saya harus bisa belajar. Apapun itu, saya harus berani menjalani. Kemudian yang ketiga, baru kita bisa berani menikmati. Jika mau dinikmati enak, belajarlah contohnya sama penyiar radio. Penyiar radio itu ada, suaranya enak, dari suaranya aja udah enak. Belajar dari host kita ini, Bu Yuli ini penyiar radio senior, yang mungkin tidak perlu ketemu orangnya aja, udah orang senang mendengarnya. Ini contoh. Pak Yudi sendiri sebagai founder dari Konus, beliaunya juga mantan penyiar radio di masa lalunya. Mungkin juga banyak teman-teman lain yang biasa berbicara di depan radio. Pak Idam juga itu tiap bulan ya, tiap minggu itu juga siaran di radio sebagai narasumber. Artinya kebiasaan, kemampuan itu bisa terasa dengan adanya keberanian untuk memulai, kemudian keberanian untuk menjalani, dan kemudian berani menikmati. Kita evaluasi diri setiap saat, jika perlu direkam. Suara saya seperti apa sih? Apakah suara saya masih enak didengar atau bikin pendengarnya lari? Itu yang perlu dikuasai, didengerin aja. Kita mau jadi apa? Kalau mau jadi penyiar berarti dibutuhkan suaranya. Namun jika kita jadi orang yang ditonton sambil ngomong, berarti dibutuhkan bukan cuma suara saja, tapi dibutuhkan adanya perlu penampilan yang perlu diperhatikan. Tidak harus mahal, yang penting penampilan itu benar-benar bisa enak dilihat. Itu kalau visual yang dilibatkan. Jadi Bapak Ibu, mari kita cek sama-sama soal keberanian. Tadi saya sebenarnya ngecek untuk berkenalan saja. Di situ sudah tercampur ada keberanian dan ada kemampuan. Di situ Anda bisa evaluasi keberaniannya sudah selevel apa. Jika ada angka 1 hingga 10, Anda bisa evaluasi sendiri. Tadi kenalan saja itu ada di angka berapa keberaniannya. Kemudian kemampuannya untuk memperkenalkan diri. Sudah siap? Contoh, Bu Erni saja yang 2 kali skip, itu adalah sebuah contoh. Ini bukan soal baik atau buruk. Enggak, ini adalah akhirnya Bu Erni menjadi contoh. Menjadi contoh bagaimana dalam hitungan detik beliau tidak mau dan menolak untuk memperkenalkan diri, akhirnya di skip. Jadi ini bukan menghakimi, bukan, tapi akhirnya jadi contoh bahwa Bu Erni memang tidak memposisikan diri untuk memberanikan di keberanian. Kalau bicara kemampuan, mungkin Bu Erni sudah oke lah. Tapi jika ada keberanian, siapapun itu, bukan cuma Bu Erni, siapapun itu, tanpa keberanian untuk memulai apapun, siapapun Anda, sehebat apapun ilmu Anda, setinggi apapun sekolah Anda, jika Anda tidak punya keberanian untuk memulai, maka itu akan menjadi penghalang yang utama.
Berani memulai itu penting, apalagi untuk berbicara. Dibutuhkan tanggung jawab di dalamnya, karena kita di situ selain masuk ke berani ya, berani, kemudian kemampuan. Kemampuan di situ ada dalam suara itu, dalam berbicara, ada yang namanya pembuka, kemudian ada isi, masuk ke isi, baru penutup. Anda bisa dilihat pembukanya. Kalau untuk pembicara yang mungkin terlihat, berarti pembukaannya harus menarik dilihat, menarik didengar. Pembicaranya, sekali lagi, pembicaranya untuk pembukaannya dia harus menarik dilihat dan didengar. Untuk penyiar radio mungkin tidak harus menarik terlihat, tapi enak didengar. Penyiar televisi harus terlihat enak, indah, enak dilihat, dan juga enak didengar. Kemudian MC, mungkin enak dilihat, enak didengar suaranya juga. Atau mau presentasi. Presentasi Anda mungkin di kantor, apakah tidak membosankan, bahkan membingungkan, atau bikin orang kemudian masuk ke alam bawah sadar tidur. Itu yang perlu dievaluasi. Kalau sesi saya di offline, saya selalu menyampaikan kepada peserta itu, buat yang ngantuk-ngantuk nggak usah khawatir, karena saya akan selalu menyediakan sesi tidur. Tinggal tatap mata saya, 1, 2, 3 tidur, selesai urusan. Rata-rata saya seperti itu, sehingga peserta yang disuruh tidur malah nggak mau tidur, karena ketakutan, khawatir tidur, begitu saya dekati. Tapi itu adalah sebuah trik saja, trik untuk bikin pendengar atau peserta itu supaya bisa fokus kepada yang bicara. Karena yang bicara tetaplah menjadi seorang pemain ataupun artisnya, kemudian peserta itu menjadi penonton ataupun pendengarnya. Contohnya malam ini, permisi Bapak Ibu, malam ini saya mungkin jadi artisnya, Bapak Ibu jadi penontonnya. Nah, kemudian saya akan bicara ulang lagi bahwa silakan, tolong jangan dilihat siapa yang berbicara, karena tidak penting siapa yang bicara. Ya, sekali lagi saya katakan, tolong jangan dilihat siapa yang bicara, karena tidak penting siapa yang bicara. Dikhawatirkan, jika Anda melihat siapa yang bicara, dikhawatirkan ada rasa suka dan tidak suka. Jika Anda tidak suka dengan saya, walaupun materinya bagus, bisa jadi tidak akan menjadi ilmu buat Anda. Sebaliknya, jika Anda suka dengan saya, walaupun materinya jelek, bisa juga menjadi bagus. Jadi sekali lagi, sebenarnya tidak penting siapa yang bicara, tapi yang lebih penting adalah siapa yang mendengarkan. Yang mendengarkan, pertama punya niatan untuk memang belajar dari situ. Jadi tidak penting siapapun yang bicara, pada saat dia berbicara, tapi dia tidak menarik buat yang mendengarkan, maka semua ilmu itu tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat pendengarnya. Sekali lagi, siapapun yang mendengarkan dan siapapun yang berbicara menjadi tidak penting akhirnya. Jadi itu perlu disampaikan juga. Jadi dari awal mungkin saya bukan orang hebat, saya bukan orang pintar, tapi yang saya katakan bahwa pendengar lebih penting. Tema ini saya angkat, kita bicara pintar bicara atau bicara pintar, keduanya sama-sama penting sebenarnya. Kalau bicara pintar, mungkin harapannya adalah hasil dari yang didapat itu bisa menginspirasi peserta, bisa menginspirasi pendengar. Kalau bicara pintar, tapi kalau pintar bicara mungkin banyak sudah ya, tidak perlu, nggak peduli mau bermanfaat atau tidak. Tidak penting kalau cuma targetnya adalah pintar bicara. Alangkah baiknya jika dikuasai kedua-duanya. Karena kedua-duanya menjadi penting untuk dikuasai, yaitu pintar bicara dan bicara pintar. Pentingnya di mana? Kalau pintar bicara, kita itu bisa menggabungkan dengan seni berbicara. Di situ bisa dipelajari kepada para coach yang public speaker ya, bisa juga bagaimana kita diajarkan bagaimana intonasi, bagaimana bisa soal cara berbicara yang menarik, pintar bicara. Ada yang kemudian kalau bicara masuk materi baru ke bicara pintar. Jadi sekali lagi kalau pintar bicara, yang penting bicara aja ngomong. Dan evaluasinya adalah
sering-sering mendengarkan apa yang sudah Anda bicarakan dalam kondisi yang serius ataupun yang tidak serius, semuanya dipelajari. Nah, selain keberanian kemampuan, kemudian ada yang ketiga adalah daya pikat, ya. Jadi daya pikat itu ada tadi visual, auditori, sama kayak ya secara visual mungkin penyiar televisi. Kalau auditori mungkin penyiar radio, cuma butuh suaranya saja. Tapi kekuatan daya pikatnya harus muncul, daya pikatnya. Kalau orangnya nggak enak dilihat, ya mungkin dipikat dengan cara lain. Saya aja tiap kali bercermin, aduh, saya nggak kayak artis gitu ya. Saya sadar diri itu kan. Terus saya apanya yang mau dijual gitu kan. Kemudian saya berpikir, berarti saya harus punya kelebihan lain dong, gitu kan. Yang bisa jadi daya tarik, daya pikat. Biar orang itu nggak ngelihat orangnya, tapi ngelihat mungkin hal-hal lain yang lebih menarik. Mungkin di situ saya belajar mungkin magician, belajar sulap untuk daya tarik. Itu ada pengalian di mana saya bisa menyampaikan suara saya saja, tapi plus daya pikat yang bisa memancing. Jadi saya sampai hari ini saya sudah boleh jadi saya pengalaman berbicara mulai dari level anak TK ya, anak TK, SD, SMP, SMA sampai mahasiswa sampai dewasa sudah saya coba kuasai, dan ternyata daya pikatnya itu memang beda-beda. Pada saat saya menghadapi anak, berarti saya harus mancing dengan sulap misalkan. Maka anak-anak itu akan menarik dan berkumpul. Ini juga saya belajar dari Kak Seto, selaku dari Dewan Pembina ya di Konus. Kak Seto waktu tampil bersama Konus, juga beliau bawa alat sulap. Alat sulap yang notabene menjadi pemikat daya pikat buat audien anak-anak. Kalau dewasanya mungkin kalangan ibu-ibu guru ataupun wali-wali murid ya, yang ada jadi pesertanya. Tapi itu adalah agar kita bisa menjadi lebih menarik dari figur dari pembicara itu sendiri. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, sahabat suara semuanya, silakan pikirkan selain secara visual ataupun auditori. Kalau toh visualnya tidak penting, mungkin suaranya. Contoh yang saya alami juga, saya akan berbicara pengalaman karena saya tidak mau terlalu banyak berteori. Pengalaman di sini adalah pada saat saya menjadi MC. Saya pernah menjadi MC yang terlihat dan juga MC yang tidak terlihat. MC yang tidak terlihat adalah MC yang mengisi dengan suara, cuma suaranya doang yang dibutuhkan, suaranya saja. Sehingga saya pun duduk di belakang panggung sambil ngomong. Karena yang dibutuhkan adalah suaranya. Kemudian kalau jadi MC yang terlihat, kita harus siapkan penampilan secara visual. Dan yang ditargetkan adalah dampak dari peserta maupun pendengar. Contoh waktu saya jadi MC sebuah akad nikah. Saya menjadi MC yang tidak terlihat. Saya berbicara pada saat acara sungkeman. Sungkeman saya berbicara, kemudian mantennya waktu sungkem rata-rata nangis. Tapi target saya waktu itu adalah saya berbicara, kemudian mantannya nangis, orang tuanya yang disungkemin nangis, tapi target saya adalah tangisan itu kemudian menular kepada seluruh undangan. Dan itu terjadi undangan nangis. Bukan karena prosesinya saja, tapi saya menguatkan dengan suara-suara, kata-kata yang memang pertama memang suasananya saya bikin melo, kemudian kata-katanya juga saya ucapkan tanpa harus melihat orangnya. Saya tidak perlu terlihat. Saya menyampaikan kekuatan suara. Itu namanya kekuatan suara yang ditampilin. Dibilang kayak penyiar, ya memang kayak penyiar juga karena tidak butuhkan penampilan. Sehingga itu adalah bagian dari sebuah konsep pernikahan, akad nikah yang menggunakan suara tanpa menampilkan sosok orang yang berbicara. Itu salah satu yang saya alami, bagaimana pentingnya suara buat mempengaruhi peserta atau audien. Dan yang terpenting lagi adalah siapa audien yang Anda ajak bicara, atau yang menjadi peserta, atau yang mendengarkan. Itu harus benar-benar
kuasai. Harus benar-benar dikuasai soal siapa yang mendengarkan. Karena walaupun Anda orang pintar bicara pun, Anda menguasai materi, tapi kalau yang mendengarkan pesertanya ternyata nggak cocok atau nggak sesuai, maka eman-eman yang Anda bawakan materinya tidak akan bisa menjadi diterima, tidak mudah diterima pesan itu tersampaikan. Kuasai kekuatan bahasa. Seperti Bu Vera tadi mungkin biasa pakai bahasa luar ya, bahasa luar negeri ya. Itu mungkin juga menyesuaikan Bu ya, menyesuaikan dengan audiennya, karena mungkin audiennya juga orang-orang luar. Sebisa mungkin bahasanya memang bahasa sesuai peserta. Indonesia berarti juga cenderung ke bahasa Indonesia, dan itu benar-benar harus diketahui sebelum dimulai. Sebelum acaranya dimulai harus benar-benar dikuasai dulu. Sebelum acara dimulai, jadi benar-benar dikuasai dulu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Mungkin? Ya, teman-teman yang mau tanya, ini masuk sesi tanya jawab ya, Mas Erdi. Ya, jadi sudah cukup. Ini yang pertama tadi saya mengupas tentang keberanian, yang kedua kemampuan, yang ketiga daya pikat, yang keempat adalah komunikasi dua arah antara pembicara dengan peserta. Ya, ini yang keempat sudah komunikasi dua arah. Ya. Nah, sekarang saatnya yang punya unek-unek yang kepingin ditanyakan, monggo, ini waktunya untuk Anda mengupas semua ilmu yang dimiliki oleh Mas Edi. Mumpung lagi nggak bayar. Nanti kalau sudah offline berbayar loh. Mahal lagi ya Mas ya. Ini mumpung gratis, silakan dikupas habis apa yang Anda ingin tanyakan. Mungkin saya bisa sedikit menambahkan. Kalau peserta konus selalu spesial, pokok ada referensi dari Pak Yudi. Alhamdulillah, bisa gratis. Manfaatkan dengan sebaiknya. Oke, betul. Sayang sekali ya kalau momen-momen seperti ini tidak kita manfaatkan, karena apa, untuk mencari ilmu itu tempatnya bisa saja. Konus ini banyak banget kalau kita mau mulai dari apa ke ada suara ini yang terbaru ya, mudah-mudahan bisa banyak menginspirasi terutama teman-teman yang punya hobi jadi moderator, jadi apa, jadi MC atau jadi penyiar atau apa ya. Nanti next saya akan janjikan untuk memberikan materi tentang broadcasting yang banget spesifik untuk ke penyiaran kalau itu dibutuhkan ya. Saya bisa lamar. Mudah-mudahan aja nanti jadi apa Mas? Jadian. Jadi apa Mas? Moderator. Jadi jadian. Oh ya, gantian. Jadi begitu. Kenapa hari ini saya minta ke Mas Yudi, oke saya tak jadi moderator dulu karena memang kondisi yang kurang fix ya. Nanti jadi semua jadi ikut nggak bahagia ya. Kemudian juga saya kepingin juga mengajarkan kepada teman-teman bagaimana untuk bisa menjadi moderator. Ya. Karena menjadi moderator kelihatannya gampang. Kelihatannya gampang, cuma moderator host doang kan gitu ya. Tapi sebetulnya tidak. Justru moderator itu harusnya dia sudah menyerap dulu ilmu apa yang sudah disampaikan oleh pemateri. Nah, kalau moderatornya tidak mengerti, itu akan jadi lucu ya, karena moderatornya apa? Istilahnya begitu. Jadi moderator itu sekali lagi kelihatannya mudah, tapi seharusnya seorang moderator itu gampang untuk menyerap materi apa yang sudah dikasih dari pemateri. Jadi ketika pemateri menyampaikan apa, moderator itu harus sudah penuh kepalanya, oh berarti seperti itu. Jadi sehingga ketika mengantarkan untuk bertanya kepada audiens, bahasanya akan menjadi benar, akan menjadi bicara pintar. Tetapi apakah perlu pintar bicara? Perlu. Orang bicara pintar dan pintar bicara itu harus jadi satu kesatuan. Ya mungkin seperti itu yang dimaksudkan oleh Mas Edi. Jadi kalau Anda misalnya cuma bisa
pandai bicara aja, tapi bicaranya nggak pintar, ngelantur, apapun dibicarain, ya akhirnya wasting. Tapi kalau pandai bicara diikuti dengan bicara pintar, Anda akan jadi jenius. Ya. Setiap dari apa yang kita bicarakan punya makna bagi yang mendengarkan dan dibutuhkan. Oke, ini sepertinya ada yang sudah masuk. Mbak Erni mungkin bisa dibantu ya? Ada yang chat mungkin pertanyaan? Atau oke, coba saya klik. Siapa? Oke, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Ini pertanyaan. Makanya dia nggak mau ngomong. Ternyata Mbak Erni sendiri yang nanya. Kenapa setiap bicara di depan umum suara seperti kecekik? Apa solusinya, Mister? Terima kasih. Nah, itu Mas Ed. Monggo silahkan. Jadi saya kalau melihat kasus, Bu, Bapak Ibu semuanya, kasus setiap orang itu berbeda-beda. Ya. Pertamanya sebelum berarti kecekik itu ada hubungannya dengan yang pertama apa itu? Keberanian ya? Iya, keberanian. Grogi itu masalahnya. Nah, jadi kita, kalau kemampuan oke lah, sudah banyak belajar dia. Tapi kalau keberanian, ini adalah tantangan setiap orang yang harus mengenali dirinya sendiri. Jadi tiap orang seperti yang dikupas di suara sebelumnya, kenapa sebelum bicara tiba-tiba ada yang ke toilet, ada yang macam-macam seperti yang dikupas di suara yang pertama. Jadi kalau kecekik, nah kira-kira nih, kecekik itu nggak enak loh ya, kecekik itu nggak enak. Kecekik, kalau saya ingat yang di suara pertama, materinya dikuasai sudah apa belum ya? Kecekiknya itu apa secara raga? Nah, saya ngeceknya 3 nih. Raganya apakah sudah makan atau belum? Ya, raga. Otak, kalau otak materinya sudah dikuasai apa belum? Ya. Nah, kemudian Anda lihat audiennya, lingkungan. Makanya kadang narasumber itu butuh sebelum acara dimulai, dia harus kenalan dulu dengan lokasi, dengan peserta, dengan panitia, dia harus menguasai betul suasananya. Kalau bisa Anda jadi orang pertama, makanya narasumber itu terkadang dibutuhkan bukan on time, tapi in time. Dia harus datang sebelum acara dimulai, dia harus bisa menguasai lokasi, aura semuanya dikuasai secara mental. Anda harus menjadi penguasa di lokasi itu secara mental, secara visual maupun secara rasa itu harus dapat. Itu yang selama ini saya lakukan pada saat biar saya menghindari tidak grogi, tidak ke toilet, tidak kecekik dan tidak lain-lain, maka saya akan mencoba untuk mengenali situasi dan kondisi di tempat acara tersebut. Kemudian saya selalu tanya kepada panitia, ini pesertanya siapa saja, berapa orang, yang laki berapa, yang perempuan berapa, tingkatannya dari level apa, jabatannya apa saja. Itu rata-rata yang harus saya kenali dulu database-nya. Oh, Pak, berapa jumlah pesertanya, siapa saja. Itu menjadi penting sekali karena itu pengaruh ke mental kita. Jadi beda dong kalau saya diundang sekolah TK, bicara dengan anak TK, kemudian diundang juga di rumah sakit, para dokter, para ahli medis, isinya beda sudah, isi pesertanya, otak-otaknya beda. Diundang 300 manajer nasional di sebuah hotel, itu sudah diancam, ditekan sama panitia, Pak, waktunya durasinya cuma 1 jam, dan ini isinya manajer nasional semuanya, Pak. Bagaimana dalam waktu 1 jam Anda bisa menyampaikan materi itu? Itu saya di briefing dari awal malam-malam. Dan saya sih tertantang sekali. Walaupun jika saya tidak menyiapkan diri, maka saya bisa jadi tercekik juga, Bu. Seperti itu. Tapi kembali lagi, modal yang pertama keberanian itu adalah 1, percaya diri. Percaya diri Anda harus lebih tinggi dari peserta yang Anda hadapi. Hari ini saya tidak peduli mau Pak Yudi orang pinter, Pak Doni, Bu Erni, Bu Vera, Bu Yuli orang hebat, saya nggak peduli karena hari ini saya jadi artisnya, Bu. Saya tidak boleh percaya diri saya lebih rendah dari Anda semuanya. Kenapa? Saya punya tanggung jawab moral buat
menjadi seorang narasumber. Sehingga saya harus percaya diri, memposisikan diri, percaya diri saya harus lebih tinggi dari Anda semua para peserta. Itu adalah PR saya sebagai narasumber. Itu yang saya siapkan. Kenapa saya pakai jas? Ini adalah salah satu trik pengalian bahwa secara visual saya harus lebih keren dari Anda semuanya. Ya. Pengalihannya. Kalau saya pakai kaos baju tidur, secara mental saya langsung down. Sehingga saya bukan cuma tercekik kalau saya pakai baju tidur. Bisa-bisa melet-melet saya, Bu ini. Jadi persiapannya adalah percaya diri narasumber, percaya diri pembicara harus lebih tinggi dari pesertanya. Harus lebih siap. Bisa dipahami ya, Mbak Erni? Ya, harus lebih siap secara raga, penampilan disiapkan, saya harus percaya diri. Urusan orang bilang ganteng jelek nggak ngurus, saya nggak penting. Yang penting saya tampil seakan-akan gitu ya, kayak apa gitu ya. Ini manfaatnya bukan buat Anda, tapi buat Oke. Ya, Mas, pertanyaan banyak ya. Jadi maaf saya cukup Mbak Erni, kenapa merasa takut? Orang kalau takut pasti tenggorokan kering dan langsung hilang semua kalimat apapun. Itu pasti ya. Sering kali saya juga sering kalau ketakutan, ada hantu lah, nggak bisa ngomong pasti. Jadi satu, Mbak Erni pasti takut, nggak tahu itu takut salah, takut malu, takut apa pasti. Nah itu benar Mas Edi, dihilangkan itu semua. Pede aja ya, seperti Pak Prono itu orang yang selalu percaya diri, keren Pak ya. Oke, pertanyaan berikutnya, terima kasih Bu Vera Wulur ya. Mr. Edi, masa pandemik ini kan banyak talk show yang sekarang dialihkan menjadi YouTube. Saya pernah melihat suatu talk show di mana moderatornya tidak menguasai materi. Komen-komen yang saya baca rata-rata negatif. Nah, bagaimana caranya mengatasi pendapat dari netizen atau audiens? Terima kasih. Enggak, Mas Edi. Kalau pertanyaannya banyak ya, jadi mungkin waktunya bisa di-spend nanti. Jadi netizen itu ini ya, selalu maha benar. Nah, mau Mas Edi, bagaimana menghadapi netizen yang maha benar ini? Oke, netizen saya juga sebagai saya memposisikan diri pernah menjadi seorang trainer, juga pernah menjadi seorang motivator. Ada anekdot yang jadi buat saya. Ini guyonan sesama trainer ya. Jangan pernah jadi trainer kalau nggak bisa ngeles. Sampai segitunya kalimat nakal itu. Tapi kalau dipikir-pikir, saya ambil positifnya. Jadi intinya adalah biasa kita punya kacamata positif. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Saya memposisikan diri untuk belajar menjadi orang baik. Saya harus memposisikan pikiran saya adalah pikir yang baik-baik, yang positif. Saya harus punya kacamata positif, apapun itu semuanya akan menjadi positif. Semuanya akan menjadi sesuai dengan kacamata yang Anda pakai. Walaupun itu pemandangan yang indah akan terlihat menjadi hitam. Sebaliknya jika Anda pakai kacamata putih, semuanya akan menjadi bening dan menjadi indah sesuai kenyataan. Nah, Bapak Ibu yang bertanya tadi itu ya, kalau menuruti, karena kita nggak bisa mengendalikan mindset orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan mindset orang lain dan cara pandang orang lain. Saja mereka, karena kita memang tidak kuasa untuk mengendalikan pendapat yang dilempar oleh otak kita sendiri. Kita akan input yang masuk itu outputnya. Kalau kita kacamatanya positif, mesinnya positif, pola pikirnya positif, maka yang keluar akan menjadi positif. Itu dibutuhkan skill memang untuk selalu berpikir positif. Berpikir positif.
ini sebenarnya dibutuhkan contoh, misalkan. Contoh kondisi hari ini. Yang terjadi, ini barusan saya lihat waktu saya keluar sebelum acara ini, saya keluar ke jalan besar, di jalan besar itu terdapat apa lampu kota ya, lampu kota mulai dimatiin. Saya berpikir, apa sih manfaatnya lampu kota dimatiin? Tujuannya supaya orang-orang nggak keluar, supaya tidak kerumunan, mungkin supaya memang programnya seperti itu. Tapi kemudian saya mikir, positifnya apa? Positifnya mungkin itu yang jadi target pemerintah. Apa negatifnya ternyata, oh saya hampir jatuh naik motor tadi. Karena gelap. Waduh, risikonya nyata. Yang kedua, ada kawan yang mengatakan bahwa akhirnya keamanan mulai terganggu, rawan sama begal sama kejam. Nah, ini contoh kita melihat satu tema yang sama soal lampu mati, tapi dengan kacamata yang berbeda. Dan kita bebas mau mengatakan apa saja. Termasuk di netizen, itu kita nggak bisa menghalangi. Yang terpenting kita adalah fokus kepada pola pikir kita. Kita mau pakai kacamata hitam atau kacamata putih dengan pola pikir yang positif atau negatif. Seorang trainer, motivator, atau seorang mungkin konus rata-rata yang selalu berbagi kebaikan tanpa batas, wajib memiliki kacamata positif agar memiliki kebaikan tanpa batas. Oke, baik Ibu Vera, apakah sudah bisa terjawab Ibu? Oke, kalau sudah tersenyum berarti sudah cukup memahami ya. Mungkin sedikit saya tambahkan, kalau seorang moderator tidak memahami materi, tadi sepertinya saya singgung ya, seorang moderator itu harus cerdas, harus bisa menguasai materi yang disampaikan oleh pemateri. Karena netizen itu maha benar. Terkadang kita sudah paham saja, kita sudah mencoba memahami aja masih ada aja. Nah, kalau ternyata memang moderatornya seperti itu, komen netizennya seperti itu, ya sudah pasrah, terima saja. Ya memang kondisinya seperti itu. Kan seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan Bu Vera sudah cukup terjawab oleh Pak Edi. Pertanyaan berikutnya, Mbak Dian Arkanda. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri di hadapan audiens? Karena beberapa kali menjadi MC, sepertinya saya kurang percaya diri melihat audiens yang paling banyak. Ya. Jadi grogi, Mas Edi, melihat orang banyak grogi. Nah, dari grogi ini kadang-kadang muncul tercekik, ya satu muncul lagi, kadang-kadang kalimat yang sudah tata bagus itu hilang semua, kan seperti itu. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana cara menumbuhkan percaya dirinya supaya nggak hilang semua apa yang sudah disiapkan itu, Mas Ed. Oke, kalau secara teori mungkin semuanya bisa sudah banyak yang tahu ya secara teori, persiapan, materi dan lain-lain pasti sudah tahu. Tapi kembali lagi bahwa segala sesuatu itu tetap harus praktek, tetap praktek. Seorang apapun profesinya, pemain bulu tangkis aja bisa menjadi juara karena dia harus latihan. Bisa karena biasa. Dulu saya pun tidak pernah berpikir untuk merambah ke dunia MC. Pernah waktu kecil, waktu sekolah SMA ya, SMP, saya pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang penyiar TV. Ternyata ya kesampaian tuh jadi penyiar TV. Tapi yang kesampaian adalah saya nggak lagi grogi, nggak lagi kagok. Tapi dengan berjalannya itu saya tahu ternyata mic ini banyak dipegang oleh aneka macam profesi. Pada saat bicara sebagai seorang trainer atau motivator, kemudian saya didampingi sama penyanyi dangdut, saya bingung, saya nggak bisa nyanyi. Jadi saya gemeter gitu kan. Di situ saya mikir, ternyata tidak semua orang pegang mic itu mental, nggak bisa. Tidak semua. Saya ada di posisi sebagai narasumber waktu itu. Kemudian suatu hari saya diundang sama
seorang rekan MC. Rata-rata MC itu diambil dari penyiar radio yang fasih bicara ya. Penyiar radio ini rata-rata jadi MC. Nah, saya diajak, saya juga itu kan MC gimana MC, ternyata memang beda ilmu. Pegang mic-nya sama-sama biasa. Tapi begitu masuk jadi MC, beda lagi nih. Cara bahasa tubuhnya beda, bahasa ngomongnya beda. Itu yang berbeda. Jadi kalau soal lihat peserta, oke. Sekali lagi, kuasai audiens sebelum Anda mulai cara kuasai, kenali. Soal percaya diri, seperti tema sebelumnya, percaya diri disiapkan. Percaya diri itu bisa dimulai dari percaya diri dari penampilan, kemudian dari tema yang dikuasai, rundown acara, sebagai MC, rundown acaranya, itu juga harus dikuasai. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pastikan waktu Anda memulai, perhatikan 1 menit atau 2 menit pertama, pengaruh ke pendengar atau tidak. Pengaruh atau enggak ke audiens atau tidak. Jika 1 menit, 2 menit, 3 menit, bahkan 15 menit nggak ada pengaruhnya, Anda nggak didengerin, ya perlu dikoreksi lagi, perlu latihan lagi. Itu pernah di Konus waktu gathering di Surabaya. Saya diundang sama Pak Firdaus untuk jadi MC, padahal sudah ada MC sebelumnya, MC yang formal, MC anggota waktu itu. Jadi waktu saya mengkondisikan adalah MC akhirnya sepenuhnya diserahkan kepada saya. Karena gara-garanya MC-nya yang satunya ini percaya diri, kenali lokasi, kenali peta, kenali situasi di situ. Itu saja, Bu. Oke, untuk Mbak Dian, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Sepertinya materi minggu lalu ini ya, Mas ya? Ya, masih berkaitan terus ini. Berkaitan ya, supaya kalau Anda kepingin tidak gemeter, datang lebih awal. Tadi Mas Edi sudah bilang. Kemudian kuasai materi itu pasti. Kalau Anda tidak menguasai materi, jangan sekali-sekali berdiri di hadapan orang banyak. Bisa ngompol nanti, benar. Ya. Ketika diserang netizen, ditanyai macam-macam, kita tidak menguasai materi. Wah, bahaya. Jadi benar-benar materi apa yang mau disampaikan, walaupun hanya seorang MC yang bisa membaca rundown, tapi Anda juga harus pahami satu persatu dari rundown itu apa sih, ini kegiatannya apa, ini maksudnya apa, yang apa maksudnya bisa mendapatkan respon yang bagus dari audiens, insya Allah di belakang. 5 menit berlalu, 10 apalagi 15 menit tidur semua, ya sudah gitu ya, terima nasib, besok belajar lagi. Oke, pertanyaan berikutnya, Mbak Dian mudah-mudahan bisa dipahami ya, bagaimana untuk menjadi MC supaya tidak gemeter. Pak percaya diri nih, nah ini pertanyaannya Pak percaya diri ini, berhubungan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Edi ya, bagaimana cara mengatasi 5 menit pertama dalam sebuah presentasi supaya menarik. Ya, seperti yang tadi sudah disinggung ya Pak Prono ya, bagaimana caranya Anda harus menarik perhatian audiens di 5 menit pertama. Kalau Anda sukses di 5 menit pertama, 10, 15, 1 jam, insya Allah akan sukses. 5 menit pertama, nggak ada respon, 10 menit, tidur semua, 15 menit pulang aja dah. Nah, Mas Edi, mungkin ada yang bisa ditambahkan nih, bagaimana caranya untuk menarik perhatian di 5 menit pertama. Baik. Ini dari Pak Prono. Baik, Pak Prono, keren pertanyaannya. Itu juga PR saya setiap kali mau memulai. Kenapa tadi teman-teman saya ajak untuk begini kan? Begini saya ajak teman-teman untuk menunjuk tangan tadi. Itu adalah sebuah pengalian sebenarnya, Pak. Karena itu adalah 5 menit awal pertama kita untuk supaya betah di acara ini.
biar kita sama-sama tahu. Jadi itu adalah PR dan kreativitas para pembawa acara, kemudian siapapun yang akan memulai, baik presentasi, itu penting. Guru aja, seorang guru saja, itu tiap hari kalau bisa bikin gimana cara murid kerasan dengarkan guru sebenarnya. Kalau murid pada saat murid sudah pengen pulang cepat, itu jadi pertanyaan buat gurunya. Kenapa sampai hari ini banyak murid kalau ada pengumuman libur, mereka senang libur. Atau jam pulang, udah pulang. Jarang yang lupa kalau jam pulang gitu. Jadi pertama memang daya tarik itu yang perlu diciptakan. Itu kreativitas dari cara kita mau ngisi apa dulu. Kemudian cocok enggak daya tariknya, daya pancingnya. Saya belajar sulap pun tujuannya salah satunya saya pakai buat trik itu. Atau kita cari game-game, bahkan mungkin ice breaking. Kebetulan saya juga akhirnya mau tidak mau belajar, mau tidak mau ya cari referensi juga gimana. Karena pada saat saya jadi peserta, kalau saya jadi peserta, saya di situ belajar menjadi peserta mendengarkan narasumber itu. Siapapun yang diundang narasumbernya, saya akan melihat ilmunya narasumber tersebut di 5 menit pertama. Apa sih yang bikin daya tarik? Apakah saya kerasan duduk terus atau saya kesusu pulang? Itu yang perlu dipahami sebenarnya. Jadi untuk 5 menit pertama memang dibutuhkan kreativitas, kalau bisa diiming-imingi dulu. Sebelum masuk ke materi, ke isi materi. Benar-benar diiming-imingi dulu dengan kreativitas apapun. Bisa game, bisa cek kesehatan. Kalau tadi saya cek kebahagiaan, mungkin cek kebahagiaan dulu. Ini pun saya mikir, apakah secara virtual ada? Saya tadi sebelum dimulai, saya sudah nyiapin sebenarnya musik senam. Tapi ini online, bukan offline. Kalau offline mungkin saya ajak senam semuanya nih berdiri. Tapi karena online, ya kita juga mikir nih, apalagi semua videonya nggak muncul nih. Jadi kembali lagi 5 menit pertama memang dibutuhkan kreativitas dan itu jadi tolak ukur buat para narasumber apapun profesinya. Silakan disiapkan 5 menit pertama, kasih judul yang menarik, kasih tema yang menarik dan kasih ya pancingan-pancingan game atau hal-hal yang bisa bikin menarik. Pak Prono, gimana Pak? Sudah bisa dipahami Pak Prono? Ya, terima kasih Coach. Mantap. Baik, jadi untuk 5 menit pertama ya, mungkin itu juga kita harus melihat kita mau ngapain gitu ya Pak Prono. Mau jadi narasumber, mau presentasi. Kalau mau presentasi kayaknya 5 menit pertama jangan dibuat dengan gerakan atau apa, karena ya pasti akan marah bosnya ya, disuruh presentasi kok malah ngajak mainan kan gitu ya. Jadi melihat juga materinya apa, mau menjadi apa. Seperti itu selalu kita harus adaptasi dengan kondisi dan keadaan kita ada di mana dan mau ngapain seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Edi. Berikutnya adalah dari Pak Yansyah. Bagaimana cara membangun chemistry komunikasi yang dua arah yang baik? Chemistry komunikasi dua arah yang baik karena menggabungkan dua karakter yang berbeda. Bagus sekali ini pertanyaannya. Bagaimana membangun chemistry komunikasi dua arah dengan karakter yang berbeda? Silakan Mas Erdi. Oke, baik. Jadi ini tantangan kita ngomong dengan banyak orang. Kalau ngomong dengan satu orang, kita belajar menguasai. Pada prinsipnya, manusia hidup itu saling mempengaruhi sebenarnya. Si A dengan si B akan bicara, ini akan terjadi saling mempengaruhi. Siapa yang terpengaruh? Si A mempengaruhi si B atau si B mempengaruhi si A. Nah, pada kondisi menjadi pembicara, ini tantangannya adalah si pembicara harus bisa menyampaikan pesan yang mampu mempengaruhi pendengar, siapapun itu. Dan pendengar itu mau mendengarkan pembicara kalau pendengar itu pas, percaya dengan apa, dengan siapa yang bicara, kemudian isi temanya seperti apa, dia dari awal punya trust. Trust ini muncul karena rata-rata
tidak semua orang kenal semua narasumber, atau narasumber tidak semua kenal peserta. Ini tantangannya. Bagaimana Anda bisa percaya dengan saya? Anda sendiri nggak kenal saya. Kalau Pak Yudi mungkin percaya saya karena sudah kenal. Atau Bu Yuli. Yang lain belum kenal saya. Ini adalah tantangan buat saya. Supaya saya bisa dipercaya oleh pendengar. Sehingga pendengar itu juga akhirnya mau mendengarkan tema yang disampaikan. Tanpa melihat lagi siapa saya orangnya. Nah, untuk menguasai itu, makanya dibutuhkan kreativitas dan pancingan di awal. Kalau jumlah besar, itu biasanya memang ada, Pak, 10 atau 20% yang yang bikin kacau memang ada kadang-kadang dalam sebuah audien. Itu 10-20% ada. Itu harus disiapkan antisipasinya memang. 10-20% pasti ada pengacau-pengacau yang di acara itu siap-siap aja ada. Ada pro kontra itu resiko biasa. Cuman kembali lagi daya tarik untuk bikin peserta itu perlu diciptakan di awal 5 menit pertama. Contoh yang pernah saya alami, saya pernah bicara di depan reuni 300 peserta reuni SMA. Mungkin hampir semuanya banyak yang kenal, tapi di situ tidak kenal siapa pembicaranya. Saya bertugas mengendalikan 300 peserta reuni yang notabene pertama teman sekolah yang tidak bisa diatur karena kenal, dan tugas saya adalah bagaimana audien bisa melihat ke panggung. Karena rata-rata reuni itu sulit untuk melihat panggung. Mereka sangat antusias ketemu teman lamanya, kemudian lupa dengan acara utama. Mereka banyak ketemu teman-temannya. Bayangin 300 orang bertemu kawan-kawannya, dan PR saya adalah bagaimana 300 orang itu melepaskan teman-temannya dari pertemuan itu dan menoleh ke arah panggung. Itu PR yang pernah saya ciptakan dengan cara yaitu mengendalikan bahwa di reuni itu pertama melepaskan semua jabatan status sosial yang mereka miliki saat ini. Kemudian pastikan kita semuanya satu frekuensi, dan silakan berdiri misalkan. Maka semuanya akan berdiri. Itu adalah contoh-contoh pancingan untuk mengukur kekompakan dari semua audien. Pengkondisian, bahasanya pengkondisian ya. Semua dikondisikan dengan apanya yang dikondisikan. Kembali lagi saya selalu acuan di Hypnohot itu ada acuan 3 acuan, yaitu raga, dan yang saya kendalikan raganya. Mungkin dengan cara tadi silakan tunjuk tangan, itu raganya yang saya gerakkan, semuanya saya kondisikan. Ini ada, kalau di hipnotis juga ada. Ini adalah salah satu trik untuk bikin orang semuanya kompak sebenarnya, menyamakan satu frekuensi. Ini pakai bahasa tubuh. Silakan angkat tangannya seperti ini, maka tadi semuanya diangkat tangannya. Itu adalah salah satu trik untuk menyamakan frekuensi, aura kita sama. Itu salah satu yang saya lakukan, karena saya tidak tahu audiennya itu pro dan kontra pasti ada lah. Dan itu pasti ada, tapi kita harus pandai-pandai kreatif mengkondisikan di awal di 5 menit pertama dengan mulai dari ada yang memang ada yang buka dengan senam lah, ada kan, kalau kamu senam buat kalau formal mungkin berdoa, mungkin menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu formal-formal kan? Itu salah satu cara yang berdampak bikin aura dan frekuensi kita mulai menjadi sama. Itu yang perlu dikuasai di 5 menit pertama. Bu? Oke. Jadi untuk menyatukan chemistry komunikasi dua arah ya itu tadi. Jadi harus memahami dulu siapa audiens. Sekali lagi berkali-kali selalu saya maupun Mas Edi menyampaikan, kenali siapa yang Anda ajak bicara. Walaupun itu orang, tapi mayoritas akan terlihat kok di situ siapa, audiensnya siapa, dan bagaimana kita harus menyikapi kalau ada sesuatu yang misalnya kok tidak sesuai nih dengan saya ya. Ya kita yang harus meluruhkan itu untuk menjadi mereka. Itu suksesnya untuk bisa membangun istri. Jadi kita luruhkan, kita harus jadi mereka. Seperti itu ya, mungkin Pak Yansa. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, oke. Terima kasih juga Pak Yansa. Untuk pasar ya, ini saya dulu ke Pak Sony dulu. Pak Sony Alonso, selamat malam. Bagaimana strateginya supaya audiens memperhatikan paparan Bali
jika saat di tengah-tengah paparan presentasi, audiens mulai jenuh. Nah, ini sering kali terjadi. Pertanyaan yang bagus, Pak Sony, sering kali terjadi Anda memaparkan materi, pemaparan. Di tengah-tengah paparan, audiens sudah mulai ada yang ngantuk, ada yang sudah mulai main-main sendiri, ada yang mulai tidak mendengarkan. Bagaimana caranya nih Mas Erdi untuk mengalihkan kembali agar audiens fokus mendengarkan kita? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya selalu ketiban yang gitu-gitu Bu dari dulu. Kan tugas Anda, Bapak. Di Kono saya juga di bagian pengkondisian, ya. Kemudian saya diundang beberapa institusi juga. Acara saya jam 1 siang, jam makan siang. Jam 10 saya sudah ditelepon karena peserta sudah mau pulang. Jam 10. Akhirnya saya datang mengkondisikan itu padahal belum jam saya. Estimasi mereka pada saat jam pulang, pasti mereka ngantuk dan nggak akan lagi dengerin pemateri berikutnya. Padahal saya jam 1 siang. Akhirnya saya ambil alih di jam 10 itu, sampai jam, waktu itu jam 11 masih terkendali, jam 11 kemudian, tiba-tiba ada panitia yang membawa makanan kotak, nasi kotak, lewat tapi belum dibagikan. Itu menjadi sebuah momen yang bikin mereka kesusu pulang, ambil kotak dan pulang. Resiko yang tertinggi di situ. Acara sampai sore jam 3 sebenarnya. Tapi akhirnya saya masuk pada saat jam 11 bersama nasi kotak itu bareng. Kemudian panitia mengatakan untuk menyelamatkan momen itu karena sudah banyak mau pulang. Akhirnya saya masuk di situ. Tim saya yang suruh ngawali pembukaan tidak didengar juga. Akhirnya saya ambil alih mic. Ya memang ini penyelamatan akhirnya, darurat. Saya ambil mic kemudian silakan dibagikan makanan buat Bapak Ibu dan nanti silakan dinikmati setelah makan. Saya akan kasihkan tips supaya Anda menjadi tahu bagaimana. Saya kasih rahasia gitu kan, bagaimana Anda bisa menjadi tahu, bagaimana nasib Anda ke depan, bagaimana aura Anda, bagaimana. Saya iming-iming itu. Nanti akan kelihatan bagaimana Anda keluar dari sini, Anda tidak lagi stres, tidak lagi ada beban yang mungkin, tapi setelah makan. Atau jika perlu sambil makan, pilih, silakan dipilih. Akhirnya mereka, oke Pak, sambil makan aja. Akhirnya sambil makan. Ya udah, saya memulai action lagi, action pemikat, action sulap-sulapan, action yang bisa bikin mereka cepat pengen tahu penasarannya, kekuatan penasaran yang saya coba lempar di situ. Dan akhirnya mereka cepat-cepat makan dan karena saya ngelempar gini, kayaknya lebih asik kalau semuanya selesai makan biar makannya enak ya. Akhirnya mereka kesusu makan, yang tadinya makanan mau dibawa pulang, akhirnya mereka penasaran, akhirnya makan di lokasi, menunggu saya, karena saya adalah orang baru muncul, dan ngiming-ngimingi sebuah keilmuan yang bisa bikin Anda menjadi kemudian yang sedih bisa jadi tertawa, bisa jadi bahagia. Saya ngiming-ngiming itu aja kan. Yang ada masalah pulang dari sini kemudian masalah. Memang itu bagian dari terapi yang saya selalu jadikan bonus di setiap acara saya gitu kan. Akhirnya mereka mau. Dan pada saat selesai makan, saya minta mereka silakan semua audiens berdiri untuk memastikan bahwa Anda sudah makan semuanya, berdiri semua. Itu adalah trik lagi, kembali lagi yang saya kuasai raga mereka. Itu ada raga hati yang harus saya kuasai. Raganya saya kuasai, saya kendalikan. Kemudian otaknya secara mindset mereka akhirnya mau mengikuti dan manut dengan apa yang saya iming-imingkan. Sehingga akhirnya mereka saya pengaruhi. Sebenarnya di sini ada temanya, sudah masuk ke tema hypno speaking, Bu. Jadi saya bukan sekedar bicara, karena di situ ada hipnonya sudah. Sehingga hampir selesai manut berdiri, akhirnya manut angkat tangan, akhirnya semuanya kayak pulang. Sampai akhirnya yang ditelepon-telepon sama temannya atau ya, ntar acara saya, ntar lagi saya pulang. Akhirnya mereka menunda untuk pulang.
sampai terselamatkan sampai dengan jam 2. Mereka baru pulang. Hampir semuanya nggak mau pulang gara-gara saya piket di tengah-tengah waktu genting itu. Itu yang saya alami. Jadi sekali lagi saya berbicara pengalaman, memang pengkondisian itu penting, mulai dari pembukaan, pengkondisian, kemudian pada saat berjalannya acara kan tetap diamati. Kita kenali bahasa tubuh para peserta itu, apakah sudah menguap, ngantuk, kemudian apa, itu harus pinter-pinter panitia ataupun narasumber menyusupkan selingan-selingan yang penting, bisa melupakan semua keboringan dan kebosanan. Kalau boleh saya bilang, Bu, rata-rata seminar dan acara offline saya, kadar seriusnya itu berikutnya. Yang saya kondisikan rata-rata peserta itu dibahagiakan dulu, mulai dari awal saya bahagiakan, karena pada saat mereka sudah bahagia, apapun materinya gampang masuk. Daripada mereka dibiarin boring, walaupun pembicaranya hebat, materinya tidak akan masuk. Kan hatinya bahagia, baru materinya apapun pasti dilem. Jadi pembukaan untuk selalu bahagia sampai ke acara hingga penutup. Kebahagiaannya dijaga. Nah, ini kepekaan di praktek. Kembali di prakteknya harus membaca kondisi peserta. Begitu, Bu? Iya. Oke, untuk siapa tadi yang tanya? Pak Sony lagi ya? Pak Sony, mudah-mudahan saja sudah bisa dipahami ya. Bagaimana cara menarik kembali orang-orang sudah mulai jenuh. Pak Aski, ini Mas Doni, Pak Aski mohon izin untuk bertanya tapi dengan open mic ya. Ya boleh, silakan. Langsung saja itu mic-nya dibuka. Ya. Sudah. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya manggil Om Tante aja ya. Karena saya pemalu, saya nggak ngeliatin kamera. Kebetulan saya juniornya Mas Roni juga nih sama Pak Founder. Dulu saya ikut ya bantu-bantu lah waktu di tahun pertama untuk launchingnya ya. Mungkin Mas Roni senyum-senyum aja itu. Baik, menarik Master RD bisa dibilang ya, karena banyak tips and trick. Yang jelas memang segala teori mungkin saya pribadi sudah mengalami terkait masalah kekuatan kata-kata, kekuatan intonasi, kekuatan gestur. Tadi menarik terakhir yang Master RD sampaikan, kita harus bahagiakan dulu audiens kita. Nah, tadi kan kondisinya kita sudah siap semua ya, Pak. Bahkan tadi juga diceritakan kita harus sering-sering latihan atau istilahnya pakai law of repetition ya, latihan. Bahkan yang saya tahu juga Barack Obama tuh mau pidato aja 10 kali dia latihan di kaca, terus lihat tempatnya. Nah, mungkin kondisinya yang pernah saya alami pada saat kita tidak bahagia. Nah, padahal di posisi kita menyampaikan materi atau paparan. Nah, bagaimana tips and trick Master untuk mengelola kebahagiaan yang tidak ada pada saat kita harus menyampaikan materi dan memang ya kebetulan ya tidak ada orang lain selain kita. Mungkin itu Pak Master RD. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Aski. Silakan Mas Erdi. Baik, bicara kebahagiaan. Nah, ini sudah masuk ke ilmu rasa nih, ilmunya hipnohot nih. Cara bahagia nih ya. Jadi apapun yang akan kita lakukan memang basicnya adalah bahagia. Bahagia itu sebenarnya Pak, kalau boleh bahagia itu jangan tergantung sama orang lain. Bahagia itu harus diciptakan dari diri sendiri. Kalau Anda menunggu orang lain, ya kalau orang lain itu pas ada. Kalau nggak ada, terus mau nyalakan siapa? Jadi lagi, apapun situasi yang menimpa kita, bahagia itu harus diciptakan. Saya pernah punya pengalaman lagi, satu hari tim saya mengadakan event acara training dan outbound waktu itu. Tim saya datang, pertama ketemu sebelum acara dimulai, tim saya bilang, Master, saya mau curhat masalah rumah tangga. Kemudian saya bilang, kebetulan perempuan ya, Mbak, mohon maaf, kita punya acara 5 jam ke depan. Untuk sementara, semua masalah hidupmu abaikan, lupakan, masuk ke tim saya dalam kondisi tidak membawa masalah itu, atau jika itu masih mengganggu, pulang sekarang. Itu salah satu contoh kasus yang saya tangani dan akhirnya dia
melupakan masalah itu dan akhirnya gabung ke tim saya, bikin acara itu hingga akhirnya semuanya acara selesai dengan baik dan lancar. Artinya apa? Jangan pernah berharap membahagiakan orang lain kalau kita sendiri belum bahagia. Semuanya akan terganggu, semuanya tidak akan optimal. Hari ini saya bicara dalam kondisi sebelum dimulai, saya harus mengkondisikan diri saya sendiri, nggak ada beban yang saya pikirkan. Masalah hidup itu biasa. Cuman, itu tadi, pengkondisian harus diciptakan dari diri sendiri. Secara raga, otak, raga saya tadi sebelum mulai, mungkin Mbak Erni sama Pak Yudi jadi saksi, Pak, saya izin makan dulu. Karena raga saya harus bahagia, negatif. Saya akan berpikir positif, apalagi saya akan bertemu dengan saudara-saudara, sahabat suara yang ini adalah guru-guru saya semuanya. Saya belajar di Konus juga, beliau sampai sekarang konsisten juga, bahwa orang yang ditemui itu adalah guru kita. Nah, hari ini saya banyak ketemu guru-guru di sini. Nah, itu tujuannya apa? Itu adalah bagian dari membahagiakan diri kita sendiri tanpa harus tergantung sama orang lain. Saya harus mengkondisikan sebelum memulai apapun itu, saya harus diakui oleh raga otak saya bahwa saya hari ini sehat, otak saya positif, dan hati saya senang, bahagia tanpa beban apapun. Bahagia itu penting dan harus diciptakan sendiri. Kalau menunggu unsur luar, mungkin ada, tapi tidak setangguh yang kita ciptakan sendiri. Kebahagiaan itu harus disengaja. Orang jahat saja berani kok sengaja, masa mau bahagia nggak disengaja. Harus berani sengaja membahagiakan diri. Apapun masalahnya. Oke, siap. Kita harus siap. Kalau saya sendiri, saya lebih suka bahagia di atas kebahagiaan orang lain. Oke deh, Pak Aski, mudah-mudahan sudah bisa memahami bahwa ternyata kebahagiaan itu bisa kita cari ada di mana, di diri kita sendiri, bukan ada di sekitarnya. Ya, bahagiakan diri, baru kita bisa membahagiakan orang lain. Ini adalah kalimat yang luar biasa yang saya dapat malam ini. Dan teman-teman, sudah hampir 10 malam, sepertinya pertanyaan juga sudah harus saya tutup ya. Kasihan Mr. Edi sendiri juga pasti nanti sudah tidak bahagia lagi kalau terus-terusan ditanya-tanya ya. Next episode mungkin akan lebih menarik lagi yang dibawakan Mas Edi, insya Allah. Dan untuk bersama Bu, sebelum ditutup ya nanti. Ya, sebelumnya saya akan menyimpulkan dulu ya. Jadi begini, ini saya kepingin memberikan contoh pada adik-adik. Menjadi seorang moderator di saat Anda akan menutup acara tersebut, Anda harus bisa menyimpulkan apa saja tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri dan apa saja kesimpulan yang didapat. Jadi untuk hari ini kesimpulan yang kepingin saya sampaikan adalah kalau Anda kepingin menjadi pembicara yang baik, maka percaya diri harus dibangun, kebahagiaan harus didapat, dan Anda harus bisa mengenali situasi dan kondisi di mana Anda sedang berbicara. Ya, itu adalah kesimpulannya. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang bermanfaat, sehingga selepas menutup Zoom ini, teman-teman semua di sini sudah bisa menjadi pembicara yang baik. Apakah pembicara itu harus moderator? Tidak. Apakah pembicara itu harus narasumber? Juga tidak. Anda dengan keluarga, kalau bicaranya enak, keluarga pasti senang. Kalau Anda bicara nggak enak, walaupun dengan istri, pasti istri malas lah mau dengerin, suami malas mau dengerin, kan gitu ya. Belajarlah jadi pembicara di rumah kita sendiri dulu. Kalau sudah jadi pembicara yang baik di rumah kita, insya Allah ke depan, kemanapun kita akan bisa menjadi pembicara yang baik. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman. Kita akan ketemu lagi di suara edisi minggu depan ya, Mas Yudi. Minggu depan ya, suara. Minggu depan, insya Allah tanggal berapa ya? Minggu depan lah. Minggu depan ya, insya Allah kita akan ketemu lagi, mungkin dengan materi yang berbeda lagi, yang lebih menarik lagi. Mudah-mudahan hari ini apa yang diberikan oleh Master RD bisa menjadi senjata yang ampuh untuk Anda menjadi
pembicara yang baik, Anda adalah orang, saya adalah orang yang pandai bicara, dan saya adalah orang yang bicara pandai, gitu ya. Jadi jangan hanya bicara pintar aja. Jadi saya adalah orang yang pintar bicara, dan saya adalah orang yang bicara. Dua-duanya harus diambil, jangan memilih salah satu. Kurang ya. Harus dikuasai dua-duanya, tidak boleh salah satu. Tambah satu statement, Bu. Apa? Silakan. Jadi satu statement buat kita semuanya. Buat saya juga, saya sering koreksi diri karena saya pernah mengalami menjadi seorang yang pemalu, pendiam. Maluin ya. Jadi rewel sudah, akhirnya berpikir menjadi sales, dari tidak bisa bicara dipaksa bicara, kemudian jadi marketing, barang, setelah barang kemudian jual jasa, setelah jual jasa jual jika. Jual jika, Bu. Jual jika. Jadi menjual jika itu adalah rata-rata teman-teman yang di dunia asuransi. Menjual jika itu ya. Jadi mau tidak mau bicara. Jual jika meninggal, jika kecelakaan dan lain-lain. Itu yang dijual, menjual jika. Dan yang terakhir saya kemudian berpikir gimana saya bicara bukan barang, nilai, sebuah nilai ilmu maupun nilai jual. Hingga masuklah ke dunia cuap-cuap kayak gini, yang pada akhirnya, oh ternyata bisa punya nilai jual selama itu bermanfaat dan baik. Sehingga akhirnya kesimpulan statement saya terakhir adalah saya belajar dari orang-orang bijak, bahwa orang bijak mengatakan, orang bijak itu tahu kapan dia diam dan kapan dia harus bicara. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih. Kita harus bisa memanage waktu, kapan kita diam, kapan kita bicara. Betul sekali. Diam terus bagus, bicara terus juga bawel ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya di Zoom malam ini. Mudah-mudahan cukup berarti, mudah-mudahan juga teman-teman jadi bisa merindukan kami kembali untuk ada di antara terima kasih selalu, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto yang bahagia ya. Dulu videonya berarti. Iya, dinyalain. Fotonya harus bahagia. Iya, bahagia. Silakan dinyalakan. Angkat tangannya ke atas karena kita bahagia. Itu sampai kering, Bu. Oke. Sudah? Ya, sudah. Sudah, Pak Dadi? Oke, Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di next suara ya.